Halo, halo. Hari ini kalian akan belajar tentang fungsi kuadrat bareng aku, Kavian dari Hitung. Kita kan udah bahas gimana caranya membuat persamaan dari titik ya, dari 3 kasus itu. Sekarang kita akan buat persamaan, tapi namanya persamaan baru. Nah, kalau persamaan baru pasti ada persamaan lama dong. Ini kita jadiin persamaan lama ya. Kalau persamaan baru itu kita mau memodifikasi akar-akarnya. Misalkan ada persamaan nih kayak gini. Kita mau bikin persamaan kayak gitu, tapi misalkan akar-akarnya 2 kali lebih besar, atau setengah kali lebih besar, atau kurang 1, atau lebih 4, itu bisa. Caranya gini, kalian tinggal cari dulu nih, X1 plus X2-nya berapa, dan X1 dikali X2-nya berapa. Nah, tapi kalau kalian cari dulu X1-nya berapa, X2-nya berapa, itu akan makan waktu lama sih. Jadi aku kasih tahu cara cepatnya, yaitu X1 plus X2 min B per A. X1 kali X2 C per A. Ingat, ABC-nya itu didapat dari si persamaan kuadrat ini ya. Oke. Di sini dari persamaan ini aku mau bikin persamaan baru yang akarnya 2 kali lebih besar. Oke. Maka kalau 2 kali lebih besar, pastinya X1-nya akan jadi 2X1 karena 2 kali lebih besar. Dan X2-nya akan jadi 2X2. Gitu ya. Oke, terus habis ini kita masukin dulu nih rumus persamaan kuadrat baru ini ya. Dia sama dengan X kuadrat min X1 plus X2 dikali X ditambah X1 kali X2. Kita masukin dulu ke sini min. Nah, kan X1 sama X2 kita udah dapat nih yang baru. Kita pakai yang baru. Jadi X1-nya kita ganti 2X1 ditambah X2-nya jadi 2X2. Oke, ini dikali X jangan lupa ya. Terus ditambah X1 kali X2, berarti 2X1 dikali 2X2. 2X1 kali 2X2. Kita bisa sederhanain bentuknya ya. X kuadrat nih. Ini 2, bisa kita keluarin. Ini sisanya jadi X1 ditambah X2 dikali X ditambah. Nah, ini 2 kali 2, berarti 4. 4X1 kali X2. Maka di sini X kuadrat min 2 kali X1 tambah X2 adalah min B per A. Maka min B berarti min 8. B-nya min 8. Per A-nya 1 sama dengan 8. Oke. Berarti di sini 8 X ditambah 4 dikali X1 kali X2. C per A, C-nya 15. 15 per A-nya 1. Maka X1 kali X2 adalah 15. Tinggal kita masukin aja ke sini 15. Oke deh. Maka kita sederhanain jadi X kuadrat min. Ini dikali ya, 2 kali 8, 16X ditambah 60. Nah, ini persamaan baru yang akar-akarnya 2 kali lebih besar dari persamaan pertama yang kita punya. Dari tadi kita udah bahas nih gimana cara bikin persamaan kuadrat, menentukan akar-akarnya. Sekarang gimana sih cara bikin grafiknya? Oke, di sini kita akan belajar membuat grafik fungsi kuadrat. Kalau kamu dikasih fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat kayak gini, disuruh bikin gambar, cara pertama yang harus kalian lakuin adalah menentukan titik potong dari terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Berarti di sini kita cari titik potong sumbu X. Kalau kita cari titik potong sumbu X, maka nilai Y-nya harus sama dengan 0. Ini ganti aja ya, jadi Y sama dengan 0. Oke. Karena di sini Y sama dengan, berarti Y-nya kita ganti dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat min 8X min 15. Nah, untuk menentukan titik potong, ini kan tadi caranya sama kayak menentukan akar-akar ya. Kalian bisa pakai pemfaktoran, rumus ABC, atau melengkapkan kuadrat sempurna.
Tapi karena di sini bisa difaktorkan, kita pakai pemfaktoran aja. Ini sama dengan 0, maka di sini X, di sini X. Nah, tadi ingat ya, cara pemfaktoran itu, yang belakang adalah 15 itu berapa dikali berapa? Jadi 3 dikali 5. Gimana caranya 3 sama 5 jadi min 8? Yaitu sama-sama dikurang. Min 3, min 5. Maka X sama dengan 3 dan X sama dengan 5. Titiknya, maka 3,0. Kenapa 3,0? Karena X-nya 3 dan Y-nya 0. Nah, di sini juga sama. 5,0. Karena X-nya 5 dan Y-nya 0. Oke. Terus kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Kebalikan dari yang pertama ya. Oke, maka Y sama dengan ini si X-nya kita ganti pakai 0. Kita langsung substitusi aja nilai 0 ya. Berarti 0 kuadrat dikurang 8 dikali 0 dikurang 15. Sorry, ini maksudnya ditambah 15 ya. Salah tulis. Di sini ditambah 15. Maka Y-nya sama dengan ini 0 kuadrat 0 dikurang 0 tambah 15. Maka Y-nya adalah 15. Titiknya gimana? Titiknya berarti 0,15. Karena si X-nya tadi 0. Terus kita dapat si Y-nya 15, jadi 0,15. Terus selanjutnya, apa lagi yang mau kita cari? Titik puncak. Oke, titik puncak itu XP, YP sama dengan, nah kalau XP itu bisa disebut sebagai sumbu simetri. Nah, kalau Y itu adalah nilainya, bisa disebut nilai maksimum atau nilai minimum atau nilai optimum. Kalau XP itu rumusnya adalah min B per 2A, nah YP-nya rumusnya adalah D per min 4A. D itu diskriminan yang dari tadi kita udah ngomongin nih. Sama dengan min B. B-nya kan min 8, berarti di sini min 8 per 2A, 2 kali A, A-nya 1, berarti di sini 1, nah D-nya kita jabarin dulu nih, biar jadi bentuk ABC, maka D itu B kuadrat min 4AC per min 4, A-nya tadi 1, kasih 1, oke. Nah, ini min 8 itu 8 ya. 8 per 2, di sini B kuadrat. B-nya min 8, berarti min 8 kuadrat. Min 4 dikali A, A-nya 1, C-nya 15. Per min 4. Maka sama dengan di sini langsung aja dibagi ya. 8 per 2 itu 4. 8 kuadrat itu 64 dikurang min 60 per min 4. Maka hasilnya adalah 4,64 dikurang 60 kan 4. 4 dibagi min 4 itu min 1. Oke, udah dapat nih beberapa titik ya. 3,0, 5,0, 0,15 sama 4,-1. Sekarang tugas kita ngapain lagi? Ya pasti bikin grafik fungsi kuadrat. Aku bikin di sini aja ya. Misalkan tadi di sini ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, min 1, dan karena Y-nya 0,15 pasti dia agak tinggi lagi ya. Karena nggak muat mungkin sampai sini aja. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi titik potong sumbu X 3,0 berarti di sini sama 5,0 di sini. Titik puncak 4,1. Min 1. Berarti di sini. Oke, sekarang kita tinggal tarik garis. Nah, garisnya kamu nggak boleh bikin gini ya. Tuh. Nggak boleh jadi segitiga. Karena ini fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu dia tumpul. Nggak boleh tajam curam kayak gini. Oke, kita gambar lagi. Kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas. Oke, nanti garis ini akan bertemu sumbu Y. Misalkan aku tarik lagi nih ke atas nih.
Misalkan nanti dia akan ketemu di sini. Gitu ya. Ini gambarnya kurang bagus. Misalkan kayak gitu. Karena nggak muat, jadi nggak bisa kelihatan bagus. Nanti dia akan ketemu di sini, di titik 0,15. Gitu aja sih. Semoga bisa lah ya bikin grafik fungsi kuadratnya. Kalau misalkan kalian masih susah, masih nggak bisa kebayang, kalian bisa pakai Pet Colorado yang ada di lab virtual, atau kalian bisa pakai Desmos atau GeoGebra. Semoga paham.